Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies, CELIOS, Bima Yudhistira menyoroti risiko neraca dagang Indonesia akibat ketentuan tarif 19% untuk barang ekspor Indonesia ke Amerika Serikat. Menurut Bima, meski ekspor produk seperti alas kaki, pakaian jadi, CPO, dan karet diuntungkan dengan tarif 19%, ketentuan tersebut tetap menyimpan risiko besar. Di satu sisi, kata Bima, memang ekspor produk alas kaki, pakaian jadi, CPO, dan karet diuntungkan dengan tarif 19%. Meskipun penurunan tarif Vietnam dari 46% ke 20% lebih signifikan dibanding penurunan tarif Indonesia yang sebelumnya 32% ke 19%. Negosiasi Vietnam lebih efektif dari Indonesia. Idealnya Indonesia bisa lebih turun lagi, ujar Bima saat dihubungi, Rabu, 16 Juli 2025. Bima menambahkan, di sisi lain, ketentuan tersebut akan membuat impor produk dari AS membengkak. Di antaranya sektor migas, produk elektronik, suku cadang pesawat, serealia, gandum dan sejenisnya, serta produk farmasi. Tercatat sepanjang 2024, total impor 5 jenis produk ini mencapai 5,37 miliar dolar AS setara 87,3 triliun rupiah, ujar Bima. Ia mengingatkan, pelebaran defisit migas harus menjadi perhatian serius karena berisiko menekan kurs rupiah dan menyebabkan postur subsidi energi dalam RAPBN 2026 meningkat tajam. Alokasi subsidi energi 2026 yang sedang diajukan pemerintah 203,4 triliun rupiah, tentu tidak cukup. Setidaknya butuh Rp 320 triliun. Apalagi ketergantungan impor BBM dan LPG makin besar, jelasnya. Bima menekankan, dengan outlook pelebaran defisit migas, Indonesia harus mempercepat transisi dari ketergantungan terhadap energi fosil. Sebab, ketergantungan impor minyak sudah membebani APBN. Dan ada kekhawatiran ujungnya Indonesia harus beli minyak dari AS lebih mahal dari harga pasar karena terikat hasil negosiasi dagang. Kalau Indonesia disuruh beli produk minyak dan LPG tapi harganya di atas harga yang biasa dibeli Pertamina, repot juga. Ini momentum semua program transisi energi harus jalan agar defisit migas bisa ditekan, tutur Bima. Selain sektor energi, ia juga menyinggung persoalan swasembada pangan akibat penetrasi ekspor gandum AS ke Indonesia dengan tarif 0%. Konsumen mungkin senang harga mie instan, dan roti bakal turun, tapi produsen pangan lokal terimbas dampak negatifnya. Tambahnya, sebagai solusi, Bima mendorong pemerintah membuka akses pasar ke Eropa. Jangan terlalu bergantung pada ekspor ke AS karena hasil negosiasi tarif tetap merugikan posisi Indonesia, pungkasnya. Sebelumnya, Presiden AS Donald Trump mengumumkan bahwa barang ekspor dari Indonesia akan dikenai tarif sebesar 19% saat memasuki pasar AS, lebih rendah dari tarif ancaman sebelumnya yaitu 32%. Kebijakan ini merupakan bagian dari perjanjian awal yang juga mencakup komitmen pembelian produk AS tanpa tarif timbal balik. Sebagai imbal balik atas penurunan tarif tersebut, Indonesia setuju untuk membeli produk strategis AS, meliputi 15 miliar dolar AS energi, 4,5 miliar dolar AS produk pertanian, dan 50 unit pesawat Boeing. Di samping itu, eksportir AS memperoleh akses penuh ke pasar Indonesia tanpa dikenai bea masuk. Kesepakatan ini menjadi bagian dari strategi AS dalam menyusun paket tarif baru, dengan kisaran hingga 50% untuk negara lain, serta berbagai kesepakatan serupa dengan negara seperti Vietnam dan Inggris. Hal ini turut menimbulkan potensi respons balik dari Uni Eropa yang sedang menyiapkan tarif balasan jika tidak tercapai deal menyeluruh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.